Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rahmadinata Syafaat. Sekarang kita sudah 2 tahun. Mohon maaf ya, kemarin-kemarin kita nggak pernah ngonten sama sekali. Hampir berapa bulan? Kapan ya terakhir, aku lupa juga. Karena kita sibuk memasak. Di era pandemi kita jujur kita sibuk masak. Nyoba Kita ini buat itu sesuatu, buat piring, buat apapun. Terus kemudian anak lagi aktif-aktifnya, wow. banget. Kenan sekarang sudah umur 14 bulan. 14 bulan itu ya Allah, aktif-aktifnya dia ini sekarang. Makin apa ya, rasa ingin tahunya tuh makin tinggi. Betul. Gitu. Terus misalnya dilarang ini itu nggak mau, maunya sendiri. Betul, itu udah super deh, super pokoknya. Sekarang bahas apa nih? 2 tahun nih, 2 tahun kita berumah tangga. Apa yang berbeda dari setahun, dari mulai awal sampai kita akhir, sampai sekarang gitu. Mau Dan sharing-sharing sih. harapan apa ke depan? Silahkan dulu. Aku sih sekarang lebih Apa-apa? lebih bisa menata hati sih. Maksudnya gimana tuh? Ya lebih bersabar, lebih gitu. Terus lebih menerima gitu. Bukannya dulu nggak menerima, bukan, tapi lebih oh ternyata begini rumah tangga gitu. Let it flow gitu. Udah lanjutin aja, lurusin aja gitu. Jangan gara-gara apa gitu. Kalau tengkar sih ya namanya berumah tangga pasti butuh, bukan pasti. Iya sih, butuh dan pasti. Iya, butuh. Pasti butuh. Pasti butuh yang namanya ini. Itu kayak apa ya? Bumbu-bumbu lah ya. Ibarat bumbu itu ada kan, bumbu yang pahit itu apa, bumbu pahit? Ada enggak? Ada sih kayaknya. Paling asin, manis, asam kayak gitu. Nah mungkin ya asamnya itu ya itu mungkin asamnya itu gitu, yang buat makin sedap, makin sedap gitu. Tanpa asam bisa, tapi ya kadang kan butuh variasi gitu. Kayak sayur asam kan butuh asam. Iyalah, butuh rasa asam. Butuh rasa asam itu butuh. Sama halnya dengan berumah tangga. Butuh juga yang namanya tengkar ya, tengkar biasa, maksudnya debat, apa ya, ngambek-ngambekan gitu. Biasa ngambek. Aku ngambek, dia ngambek, ya iya, let it flow, tapi kemudian ya baikkan lagi gitu. Bukan menjadi suatu hal masalah yang besar gitu. Dengan adanya pertengkaran kita jadi bisa apa ya, kita jadi bisa mengenal satu sama lain. Iya, betul. Mengenal satu sama lain, kemudian karena kita kan nggak pacaran sih, deket aja sih, deket. Ketemu nggak lama gitu. Ketemu aja berapa kali sebelum nikah itu? Cuma beberapa kali. 3 kali. Ya bisa dihitung jari lah. Hitung jari, nggak pernah. Soalnya kita LDR. Banyak, iya. Banyak kan komunikasinya via telepon, via video, via udara lah. Tapi kita ngatain bukan pacaran sih itu, deket aja gitu. Jalan ya, jalan gimana kalau deket ya gitu, nggak ada yang pacaran yuk gitu. Iya, nggak ada ngomong ayo kita pacaran gitu, enggak gitu. Cuma aku mau bilang aku mau serius gitu. Mungkin itu juga salah satu faktor yang apa ya, yang buat kita belum terlalu apa ya, dalam saling mengenal gitu. Terlalu dalam ya, betul. Jadi ada proses dalam setahun 2 tahun, itu luar biasa 2 tahun ini kita luar biasa. Karena mengenal juga enggak terlalu, belum kan ya, namanya belum ketemu aja berapa kali. Deket ya cuma via telepon, nggak pernah kontak langsung pun dia pas waktu ketemu itu gitu. Ya bukan berarti kita
nggak mau saling mengenal satu sama lain sih, cuman gimana ya, saat memutuskan untuk berkomitmen ya gimana sih caranya ngejelasin ada rasa yakin di diri masing-masing gitu intinya. Jadi ya itu yang buat kita sepakat buat berkomitmen gitu. Ternyata berkomitmen itu begini gitu. Komitmen itu ya luar biasa. Belajar setiap hari, belajar setiap saat, nggak boleh berhenti belajar, apalagi belajar mengenal masing-masing nih. Waduh. Dan mungkin apa ya, dengan adanya berantem kecil gitu, mungkin kita bisa saling belajar mengenal bahasa apa ya? Bahasa tubuh. Bukan. Bahasa apa ya namanya? Bahasa apa? Bahasa cinta masing-masing gitu. Terus mengerti maunya apa, kayak gitu loh. Kan kalau misalnya nggak berantem, diem-diem aja kan bingung ini maunya apa gitu. Nah kalau misalnya berantem. Tapi kan kalau berantem biasanya diam-diam. Iya, tapi kan kita bahas juga gitu. Tapi dibahasnya setelahnya gitu kan. Karena lagi emosi, jadi nggak berani ngomong. Takutnya kesana kemari tuh omongannya. Kalau aku sih gitu. Pernah sih sampai kesana kemari kan. Sekali doang. Iya? Iya kan? Iya pernah. Oh pernah. Cuman ya diambil pelajarannya aja sih. Harus ada yang mengalah, itulah intinya. Jangan sampai ketika emosi, ego memutuskan sesuatu itu yang salah. Jangan pernah memutuskan sesuatu ketika sedang marah. Apapun yang diputuskan ketika marah itu pasti salah. Iya. Karena dalam keadaan apa ya, yang nggak terkontrol gitu ya, ikutin emosi aja. Logika kan, yang keluar hanya logika gitu ya. Bukan perasaan. Nah itu yang salah gitu loh. Logika itu boleh, cuman harus dengan hati nurani. Apa benar nih yang diputuskan itu benar atau enggak? Harus difikirkan. Pikirkan, jangan tiba-tiba memutuskan sesuatu, itu yang salah. Dan syukurnya kita nggak pernah memutuskan sesuatu ketika marah. Syukurnya kita memberi waktu, memberi jeda masing-masing. Ketika aku marah juga aku memberi jeda, ketika dia marah juga memberi jeda. Bukan langsung mengkonfrontasi gitu. Pernah sih mengkonfrontasi dan jawabannya adalah tidak direken. Tahu. Itu dah. Tapi kalau nggak dikonfrontasi, kenapa diem aja? Kan serba salah ya. Bukan sih, mungkin maksudnya itu ya setidaknya tanyalah gitu. Udah pada tanya. Ini kan lagi emosi coy. Dia nanti tanya lagi gitu kan, biar makin mereda gitu. Oh iya, dia ada etikat baik buat baikan sama aku gitu. Iya. Maksudnya itu kayak gitu. Tapi kan kalau nggak diabaikan gitu kan, kita udah tanya. Ya baru sekali. Oh kan. Iya kan, tanya lagi, apa salahnya? Ayo ikut marah, gimana sebelum selesai? Ayo. Ya begitulah. Itu problem biasa sih. Kadang lucu aja sih ya, maunya itu gimana sih gitu. Itu ya ketika diceritakan kembali jadi lucu gitu. Karena kata Panci nih ya, tragedi plus waktu itu sama dengan komedi. Jadi ketika ada tragedi yang menyedihkan, menyakitkan, terus? Dan ketika berjarak, maksudnya gini, dalam waktu tertentu kita sudah berdamai dengan tragedi itu akan jadi komedi ketika diceritakan kembali. Ya, sama kayak gini gitu. Iya, akan lucu pada waktunya. Coba pada waktu itu, sakit hatinya, kesel, kita nangis, emosi, kesel. Tapi kalau diceritakan kembali, kok gini ya kita nangis gitu. Kok kayak gitu? Iya kan ya? Ngapain marah hal kayak gitu? Ngapain marah gitu? Akhirnya kita, oh iya benar gitu. Jadi nggak ada hal yang perlu dikhawatirkan sih sebenarnya. Intinya kita harus mengenal satu sama lain deh gitu loh. Antara, kalau menurutku sih, kalau aku, tapi dari tahun kemarin dengan tahun yang ini,
Apa yang Mas rasain gimana? Beda sih, beda. Beda dalam hal apa? Beda dalam hal, maksudnya dalam sisi Masnya atau dari akunya kamu, gitu? dari kamu. Aku. Dari kamu itu lebih ngerti. Semakin kesini tuh semakin ngerti. Alhamdulillah. Gitu. Terus. Apa perluan dipegang? Nggak bisa. terus. Ya itu. Jadi semakin ngerti. Aku juga semakin bersabar. Bisa ngontrol emosi. Bisa ngontrol lah. Gitu ya? Bisa ngontrol emosi ketika dia marah. Tahu lah. Mengerti. Nah, sadar. Itu yang dibutuhin. Sadar kalau kita sedang marah, sadar kalau kita sedang emosi, sadar kalau kita sedang di pihak yang salah. Itu sebetulnya kita harus sadar gitu, agar kita sadar sama pasangan gitu, tahu satu sama lain gitu. Kalau dari sisi Masnya apa lagi selain bisa ngontrol emosi? Itu sih yang aku rasain sama ini, yang lebih menonjol lah gitu ya. Kalau kamu? Ya sama sih. Dulu sebelumnya kayak masih apa ya, ketika udah emosi itu rasanya kayak apa ya, kayak apa, kayak apa ya, aku kamu tuh kayak nggak ngerti banget sih gitu. Iya, kayak aduh gimana ya, nggak bisa susah ngontrolnya gitu, dan butuh waktu yang ya butuh waktu lebih lah gitu. Tapi kalau sekarang kayak yang oh ya udahlah gitu. Bukan berarti ya udahlah itu ngeremehin ya, maksudnya bukan, cuman bisa nahan gitu. Oh ini nggak perlu buat dibesarkan, misalnya kayak gitu. Itu sih lebih ke yang aku dalam 2 tahun ini aku ngerasain gitu. Gini ya, strugglingnya berumah tangga itu. Buat teman-teman yang belum berumah tangga, ya nanti kalian akan ini deh gitu, akan merasakan bahwa berumah tangga itu nggak cuma sehari 2 hari. Dalam waktu lama itu adalah pembelajaran. Belajar terus tiap hari. Belajar terus. Apalagi yang belum pernah pacaran terus kemudian nikah. Yang udah pacaran lama dan nikah, aku yakin pasti banyak sekali. Apalagi yang kayak kita gitu. Butuh penyesuaian. Banyak banget gitu. Pribadi yang beda, aku pribadi yang beda, datang dari keluarga yang beda. Si dia juga pribadi yang beda, datang dari keluarga yang beda, disatukan dalam satu ikatan namanya pernikahan. Dan nggak akan merubah dalam sehari. Oh dia itu kita bahagia terus gitu, nggak mungkin gitu. Jadi berumah tangga seninya di situ gitu loh. Kita bakalan menemukan, tiba-tiba kita jatuh banget. Artinya bukan jatuh apa ya, emosi kita itu nggak terkontrol banget gitu. Itu ada kadang kala kita ada seperti itu. Iya, sama, aku juga pernah ngerasain. Kadang kita happy banget, atau kadang happy banget tiba-tiba jatuh. Itu kadang ada gitu, kayak gitu ya, namanya rumah tangga ya begitu gitu loh. Luar biasa sih 2 tahun ini memang benar-benar proses pendewasaan. Aku nggak tahu kamu. Iyalah, aku juga. Jadi aku sama dia itu 2 tahun ini benar-benar proses pendewasaan, saling ngerti, saling memahami, saling. Apalagi bukan cuma belajar jadi istri yang baik gitu, tapi jadi ibu juga gitu loh. Iya betul. Apalagi aku juga jadi ayah yang bertanggung jawab itu gimana gitu kan, butuh effort yang luar biasa. Dari aku dan kamu gitu. Harapannya gimana? Masa langsung harapannya? Iya, apa cerita dulu, kayak ini bukan apa ya, ini cuma sharing aja sih ya tentang gimana kita berumah tangga. Mungkin orang lain banyak yang, pasti setiap rumah tangga itu ceritanya beda-beda gitu. Ada yang mungkin mengalami merasa agak down mungkin di tahun-tahun pertama atau di awal-awal lah, atau mungkin ada yang udah berapa tahun, 5 tahun ke atas gitu baru ngerasain, kan beda-beda. Kalau aku sih ngerasain kayaknya di tahun pertama itu yang aduh, luar biasa. Tahun pertama itu luar biasa belajar. Luar biasa belajar gitu. Tapi kalau kita berhenti di situ, kita sama aja kata fakta Devi itu,
berumah tangga itu kayak kita bangun rumah. Itu harus ada pondasinya, ada dindingnya, atapnya gitu. Nah, kalau kita sudah bangun itu tiba-tiba kita tinggalin, ya bukan berumah tangga. Artinya ketika marah sedikit kita tinggalin, kita meninggalkan rumah itu gitu kan. Nah, jangan ditinggalin, tapi diperbaiki. Misal nih, ada genteng yang bocor, ada genteng yang bocor, ya masa dihancurin rumahnya? Masa dihancurin rumahnya? Ya perbaiki gentengnya. Perbaiki gentengnya, jangan ada pintu yang rusak malah ditinggalin, bukan seperti itu gitu. Jadi belajar untuk memahami rumah itu apa yang rusak. Iya, bahasanya gitu ya. Belajar memahami rumah itu apa yang rusak. Rumah itu apa mana yang rusak gitu, perbaiki. Ya diperbaiki. Genteng bocor, ya ke atas. Gentengnya, ya masa dirubuhin rumahnya ya, gitu masa kan? Yang udah dibangun nih, pondasinya udah dibangun mulai dari tahun awal. Kita dari tahun awal terus masa mau dihancurin sih gitu. Kan eman-eman gitu. Ya seperti itu berumah tangga gitu. Harapannya apa nih? Langsung harapan. Ya semoga jadi pribadi yang lebih baik lagi, jadi istri yang lebih baik lagi, jadi ibu yang lebih baik lagi. Terus apa lagi ya? Harapan punya anak lagi. Iya, belum maaf. Ya pasti pengen tapi enggak sekarang. Maksudnya katanya kasihan. Oh iya. Oh iya betul. Kan betul. Kasihan Kenda. Insya Allah nyusul lah nanti lah itu dibicarakannya kalau anak. Mudah-mudahan ya harapan kita tuh bisa tercapai. Amin. Gitu. Jadi ya seperti itu, kita berumah tangga bukan hanya di dunia. Aku harapannya gitu. Amin ya Allah. Harapannya itu berumah tangga itu kita nggak aja di dunia tapi di akhirat juga kita jodoh. Amin. Gitu loh. Jadi kan lucu kan ketika di surga gitu ada kita berumah tangga ketemu gitu. Iya ada Kenan, ada anak kita. Seru ya. Seru gitu. Iya berarti itu kita harus reuni gitu ketika kita ceritain kok bisa gitu ya tapi reuninya di surga. Waduh. Dan seru juga ketika part kita itu ditanya-tanya gitu loh. Kita itu saling misalnya gini, aku ditanya bagaimana dulu kepemimpinannya si Dimas, nah kayak gitu. Jadi aku bisa ngasih tahu, dia suami yang baik gini. Nah begitu pula Mas gitu, bagaimana dulu si Fitri ini jadi istrimu gitu. Sama-sama jawabannya yang positif gitu. Berarti kita harus bekerja sama, bekerja keras. Ya nih, jadi suami juga jadi bapak gitu. Terus kamu jadi istri juga jadi ibu. Kenan jadi anak. Gimana? Itu juga pasti ditanyakan. Besok gimana kamu mendidik anakmu? Aduh, kalau udah ngomongin akhirat tuh kayaknya aduh. Iya, makanya itu kita harus banyak belajar. Setiap hari harus belajar gitu setiap hari. Nggak bisa kita sehari 2 hari gitu. Tapi itulah seninya gitu. Seni berumah tangga gitu. Ya mudah-mudahan lah kita bisa reuni. Amin. Bersama di akhirat kita bertemu bersama sahabat-sahabat semua. Amin. Kita reuni di surga, kita ceritakan di akhirat nanti gitu. Kita gibahnya di akhirat. Kan apapun yang nggak boleh di sini kan boleh di sana dong. Oh gitu. Iya. Homer misal kan nggak boleh di dunia. Boleh. Di sana boleh. Baru tahu. Hah? Baru tahu aku. Homer itu boleh di sana. Oh. Gitu. Jadi ya mungkin aku juga nggak ngerti nih. Mungkin di sana gibah nggak boleh, di sini gibah nggak boleh. Apapun yang nggak boleh di sini di sana boleh. Gitu. Mungkin loh ya. Aku juga nggak. Mungkin maksudnya tuh gibahnya di depan orangnya langsung. Jadi ketika kita ngomongin orangnya itu orangnya tahu gitu. Kamu ngomongin saya ini ya gitu. Mungkin ya tahu. Aduh. Ya mungkin saling ngingetin aja sih ya. Itu. Mungkin pas aku lagi lalai atau gimana
Ya, sama-sama ngingetin sih. Jadi manusia. Buat teman-teman, ambil yang baik, buang yang buruk dari kita. Dan jangan berpikir bahwa rumah tangga kita itu selalu enak. Pasti ada part di setiap kehidupan manusia itu ada yang tidak enak. Iya, kalau nggak ada masalah itu nggak hidup. Nah, betul. Jadi rumah tangga kita ya juga sama seperti rumah tangga lain. Semakin kesini sih aku semakin memahami itu juga gitu. Maksudnya ketika lagi down gitu aku yang oh ya udah hidup itu ya kayak gini gitu, ada nggak mungkin aku juga bakal stuck di momen itu gitu loh. Maksudnya lagi sedih mau sedih terus kan nggak mungkin gitu, betul. pasti nanti ada ya bahagianya gitu. Badai lagi, pasti gitu. Berlalu pasti ada proses mengenal diri, proses mengenal suami, mengenal istri, itu pasti ada. Buat teman-teman yang lihat, aku doain yang belum nikah segera dipertemukan jodohnya. Amin. Dan yang sudah nikah semoga sakinah mawaddah warahmah bertemu di surga. Amin. Reuni di surga itu aku doain bener-bener. Amin. Buat teman-teman yang sedang menanti momongan, semoga segera Allah amanahkan. Segera Allah percayai amanah gitu. Iya, karena anak itu titipan. Kita semua itu kiper, penjaga, kayak tukang parkir, jagain motor orang, kendaraan orang. Kalau jagain motor orang, jagain tas orang itu kan gampang ya. Artinya kita nggak mungkin bertumbuh jadi besar gitu, dan nggak mungkin kemana-mana ya udah di situ aja. Resikonya kalau ada orang datang hilang gitu kan. Nah, ini jagain manusia yang bertumbuh terus dan punya keinginan sendiri. Nah itu luar biasanya di situ. Gimana caranya udah dikasih kayak gini, suci, dalam keadaan suci, kembaliin lagi suci kan susah. Nggak susah. Maksudnya jangan butuh usaha yang lebih lah. Butuh usaha yang lebih untuk mendidik anak. Tapi kita akan usaha apapun itu kita lakuin gitu. Kalau misal ada salah-salah ya wajar, namanya belajar. Hilaf itu manusia gitu kan. Ya namanya manusia juga melakukan salah. Oh ya, tadi aku lupa tanya. Kan sama 2 tahun ini ya mungkin dulu masih ada yang nggak pekanya satu sama lain gitu. Ada nggak sih hal baru yang Mas tahu gitu? Oh ternyata dia tuh maunya gini gitu, atau dia tuh begini gitu. Apa yang baru gitu menurut Mas? Kan soalnya aku pernah baca nih, ada seseorang itu berumah tangga, tapi mereka tuh nggak bahagia padahal saling mencintai. Karena apa? Karena mereka tuh nggak bisa saling mengerti bahasa cinta masing-masing. Yang pernah aku bilang itu. Nah itu takutnya tuh kayak gitu, maksudnya aku maunya ini, tapi Mas nggak paham. Begitu pula Mas maunya ini, aku nggak paham gitu loh. Itu penting banget sih menurut aku. Misalnya aku ngelakuin A gitu, itu aku menunjukkan rasa sayang aku ke Mas, tapi Mas tuh nggak nganggep begitu gitu loh. Nah kayak itu takutnya karena kan ekspresi itu, gitu. Orang ada yang cuma kata, ada yang ngelakuin gitu kan. Dia memberi sesuatu, memberi hadiah itu bagi dia itu tanda cinta gitu kan. Ada yang bagi orang ketika satunya pasang suami misalnya memberi hadiah dan si istri menganggap itu bukan bahasa cinta kata istri itu ya perlakuan gitu, bukan kejutan kayak gitu. Jadi kan salah paham. Beda-beda. Iya makanya itu yang masih dipelajari juga sih. Ya, kalau aku itu sih apa yang baru tahu waktu dia ngasih kuis gitu. Tiba-tiba ngasih kuis. Aku ada, iya itu nemu di grup mama.
tiba-tiba dia ngirim Google kayak menarik Google banget gitu. Kayak form gitu kan, isinya banyak gitu loh. Suruh ngisi gitu. Apa sih itu pertanyaannya? Apa ya? Ya itu memahami tentang bahasa cinta. Memahami tentang bahasa cinta pasangan. Tiba-tiba dia ngirimin itu waktu lagi ngapain ya? Tiduran kita. Lagi. Oh iya kayaknya. Lupa aku pokoknya. Coba Mas lagi sini. Santai. Ini ngapain di sini? Kan lagi ngapain? Iya ada pertanyaan gitu. Lagi lihat video, lagi lihat YouTube gitu. Ini ngapain suruh ngisi gitu. Ya udah sih aja. Iya penasaran aku. Ya aku juga penasaran sih. Dan ternyata gak diisi, aku juga nggak ngerti tujuannya apa pokoknya. Tapi itu kan ngisinya benar-benar kan, maksudnya nggak ngasal pencet aja gitu. Enggak, karena pertanyaannya ada puluhan itu. Iya barangkali karena kebanyakan ya asal ya udah ini aja ini gitu. Enggak. Oh. Jadi aku dibaca dan emang benar-benar dipilih gitu. Kan ada tiga opsi ya kalau nggak salah. Dua atau tiga gitu. Ya 2 atau 3 gitu lupa aku. Jadi aku baca, aku ngerti. Nanti kalau misal ada ya, aku taruh di bawah buat teman-teman yang pengen tahu bahasa cinta pasanganmu itu seperti apa sih. Tapi harus bersabar. Maksudnya ngisinya itu harus bersabar banyak gitu. Iya. Nanti ditaruh di link ya, insya Allah kalau misal aku cari ada segera ya. Butuh serius gitu. Jadi tapi itu hasilnya gimana? Hasilnya bener atau enggak gitu maksudnya? Bener sih. Oh bener. Yang hasilnya yang Mas tuh bener. Aku kemarin kasih? Katanya bener gimana sih? Iya lupa aku. Kalau nggak salah itu lebih suka diapresiasi ya, gitu. Betul misal ya diapresiasi itu gimana sih? Misalnya diucapkan terima kasih juga misalnya hal kecil gitu atau diapresiasi apa gitu. Iya betul. Dan si dia itu ternyata aku baru tahu kalau dia itu butuh untuk dikasih kejutan surprise kecil atau surprise ulang tahun kayak gitu itu. Benar nggak? Bukan gimana ya? Ya aku emang sukanya suka dikasih kejutan. Ya kejutan tuh gimana sih gitu walaupun nggak mahal. Ya harus besar yang enggak sih ya kejutan gimana sih kejutan yang tiba-tiba gitu ya senang aja gitu. Ya itu yang aku juga baru tahu itu hampir 2 tahun itu baru tahu itu gitu. Ya masa aku ngomong aku tuh apa ya tipenya nggak bisa gitu ngasih tahu belak-belakan gitu nggak bisa. Dia nggak bisa ngomong langsung kamu itu harus begini nggak bisa. Cuman kadang aku juga nggak peka kadang sama kodenya dia. Gitu. Ya kan kita ngerti. Pramuka aja cuma berapa tahun kan. Di sini nggak paham kode-kode kadang wanita itu susah dimengerti. Iya gak? Iya Bu, gimana ya kadang aku ngerasa gini ya padahal itu lo bisa diomongin gitu kok dipersulit sendiri gitu. Iya gak sih? Wanita sendiri yang ngomong nih ya. Iya serius. Wanita sendiri yang ngomong nih. Kadang gitu aku kalau udah misalnya padahal tinggal ngomong aja ya, apa salahnya? Misalnya udah agak mikir jernih gitu. Terus aku tinggal ngomong kok jadi ribet sih masalahnya gitu loh. Tapi nggak tahu ya karena emang dasarnya emang kalau lagi emosi tuh diem jadi ya susah gitu mau ngomong tuh kayak di sini nyangkut. Mau keluar gitu. Dia sendiri yang marah, terus dia sendiri yang bisa ngomong gitu. Terus sebenarnya dia yang buat rumit sendiri tuh diri sendiri gitu loh. Iya. Padahal bisa. Kamu tuh nggak usah gini misalnya. Aku nggak. Nah kayak gitu. Tapi aku gimana ya? Aku gak suka ngeliat tuh aku diem. Iya kok gitu ya gitu. Padahal bisa ngomong ngasih tahu ya gitu. Ya aku gak suka ini gitu. Nggak tahu susah aja. Ada mungkin si tipe cewek yang langsung belak-belakan gitu banyak mungkin gitu. Iya, tapi dia ini gitu. Mungkin diam langsung. Aku gak suka ini. Gitu. Udah kalau tiba-tiba raut wajahnya itu diem, gitu. Kalau ditanyain itu, iya. Kalau ditanyain, tahu? Nah itu waspada itu.
Nah, aku mulai berjarak kalau kayak gitu. Bukan karena aku nggak sayang ya, bukan. Tapi memberi waktu untuk dia gitu. Memberi waktu dia untuk berkonfrontasi dengan apa ya, meredakan emosinya gitu loh. Tapi kadang dia butuh juga ditanya gitu. Iya. Nah, gimana? Loh iya. Itu yang aku nggak ngertinya di situ gitu. Dia butuh ditanya, tapi kadang dia juga kalau lagi emosi susah ngomong. Ribet ya kadang, tapi gimana ya? Ya itu namanya. Apa? Ya cewek gitu itu perlu dimengerti. Ya sesekali harus ditanya, sesekali harus dibiarin. Itu aja. Kita ngertiinnya gitu. Kita nggak bisa maksain. Kamu kenapa sih gitu? Tengkar jadinya nanti. Ayo serius nanti. Coba aja, jangan deh. Enggak. Enggak. Kenapa emang? Udah mau. Tidak mau. Coba. Nggak enak sih soalnya ya. Satu rumah diem-dieman gitu. Nah itu. Satu rumah diem-dieman. Nggak enak banget. Tapi ya gimana ya? Dia kalau tengkar terus kita butuh gitu. Misal tengkar, maksudnya bukan kita tengkar terus aku butuh kamu untuk ngapain gitu kan. Itu gimana? Iya, aku juga pernah sih gitu. Mungkin aku marah. Kalau Kenan agak besar kita nyuruh gitu. Bilangin gitu mungkin. Sekarang mungkin Kenan belum ngerti belum. Iya sih pernah aku kayak gitu. Aku lagi kesel terus mau minta tolong tuh kayak gengsi gitu, mungkin karena kesel gitu, malas ngomong jadi aduh gimana ini. Kadang terpaksa udah ngelakuin sendiri dah gitu. Iya pernah pergi sendiri. Oh itu pasti marah gitu. Aduh ya. Pernah ya. Dia itu marah terus tiba-tiba dia kayak butuh tapi gengsi gitu kan. Terus aku sok-sokan gitu. Mana dah? Usah gitu. Drama banget gitu. Iya gitu. Gak usah. Oh ya, ya. Apa ya? Dulu pernah pokoknya. Oh, aku tuh pengen lalapan ya kok gak salah. Iya gak sih? Terus gak usah, udah malam apa gimana gitu. Pergi sendiri dah gitu. Sosokan gitu. Terus dia kode sih sebetulnya, kode itu. Aduh ya Allah. Kode tuh kayak gitu. Iya. Sosokan mau pergi. Gak usah gitu. Udah malam ini. Gitu. Itu ngelarang beneran apa gimana? Nggak tahu. Gimana sih? Tapi aku tetap aja tadi larang. Enggak, maksudnya gini. Kan mas larang aku pergi misalnya udah malam gitu. Itu maksudku tuh cuman modus doang biar aku nggak tambah marah, atau emang ya udah malam ini nggak usah keluar gitu. Enggak, gimana? Emang biar aku aja yang keluar gitu. Oh gitu. Kan jadi nak modus. Jadi nak modus. Enggak modus. Asli. Kok ketawa? Aku mencurigakan. Enggak, ini bener. Oh iya. Gimana sih orang bener? Ngomong iya bener serius gimana sih? Gak sambil ketawa gitu gimana? Iya, gue gak tahu. Itu beneran? Itu beneran serius. Susah ya? Gak bisa ya kalau lagi kayak gini disuruh serius tuh. Enggak, gue mau kamu beneran. Itu beneran gitu. Itu kayak pertanyaan untuk memancing. Iya beneran. Iya beneran. Iya beneran. Oke. Gitu. Oh gitu. Tapi itu mas ngerasa emang dikodein gitu apa gimana? Enggak sih. Enggak. Jadi memang kasihan aja gitu. Terus salah satu dia marah gitu kan. Cara mengambil hatinya ya gitu. Gimana lagi ya gitu. Padahal itu lagi. Tapi aku kadang kalau udah kayak gitu tuh lagi merasa malesnya keluar tuh. Lagi mager. Bedtime. Itu kan udah waktunya mau tidur. Mager jam berapa tuh? Jam 9 tadi? Iya udah ke malam. Salah satu sisi kalau ditinggalin kasihan juga. Kan karena ibu kan lagi kerja kan malam. Di satu sisi males ya sisi lakuin aja dah gitu. Karena kadang kita nggak punya pilihan untuk ya kita harus ngelakuin itu gitu loh. Gak ada pilihan lain. Sebenarnya bisa aja sih kalau kita lebih mengedepankan ego tuh ya udah bodo amat gitu loh maksudnya. Kan bisa aja gitu. Cuman bisa ya itu pilihannya tadi, mau mengedepankan ego atau
mau apa sih? Menurunkan ego. Dan aku milih untuk menurunkan ego gitu. Biar dampaknya ke aku sih ketika misalnya kayak gitu, ya emang emosiku mulai surut gitu. Kadang aku ya itu gampang kasihan surut, gitu. Tapi gampang aduh juga. Ya Allah aku gitu kadang. Aduh kok gitu ya, aku gitu kadang langsung gitu. Coba Mas biarin gitu. Mungkin mau marah aku. Dia tuh sok-sokan. Udah malam. Untungnya Kenan udah tidur sih. Waktu itu udah tidur dia. Dia sok-sokan. Gimana nyerang emosi gitu. Iya. Ini misalnya ayo, kalau misalnya lagi emosi, misalnya Mas dah lagi emosi terus dibodo amatkan gitu, gimana coba? Iya emosi. Kan kesel kayak gitu, maksudnya itu kayak bakalan ini bakal membekas gitu. Nah ya itu. Ke depan itu bakal nggak baik gitu. Itu jadi catatan sejarah. Nih ada catatan sejarah kelam, catatan sejarah baik. Nah itu bakal catatan sejarah kelam. Yang gitu. Sewaktu-waktu bakal keinget gitu mungkin ya? Enggak, memang wanita itu suka mengingat-ingat kesalahan. Bukan maksudnya mau mengingat-ingat sih. Cuman memang kadang itu muncul sendiri gitu. Aku nggak mau, yang mau marah itu siapa? Nggak ada tiba-tiba. Kan? Mungkin itu sekian dulu ya. Enggak, mohon maaf kalau ada cerita yang nggak baik, tolong skip aja. Maksudnya ambil yang baik dari kita, tinggal yang jelek. Ketemu lagi, insya Allah kita bakal istiqomah untuk konten terus. Insya Allah. Kalau mau dengerin ya dengerin, kalau nggak mau ya tinggalin gitu. Ya semoga ini, harapan kita sih semoga ini ceritanya, sharing-sharing ini bermanfaat. Nah, betul. Itu tetap like, comment, and share, and subscribe channel ini supaya kita juga bisa berkembang. Semakin semangat gitu berarti. Setidaknya ini ditonton dan bermanfaat. Nah, dan jangan lupa subscribe juga channel Smilutu. Nanti bakal di sini akan ada dan di deskripsi ada channel Smilutu ya. Itu salah satu bisnis kita. Channelnya di situ bakal banyak info tentang kecantikan, tips-tips gitu. Insyaallah. Buat teman-teman yang mau subscribe, silahkan di sini ya. Barangkali ada yang mau jadi distributor gitu. Barangkali ada yang mau next lah dibahas. Next lah. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Bye. Dadah.